Apa yang dibicarakan di luar sidang kita tidak tahu, dan besok harinya itu disetujui, dicoret. Nah, ini artinya ada pembicaraan di luar sidang. Ada di pembicaraan di luar sidang yang mengalahkan pembicaraan dalam sidang seharian itu. Kembalikan pasal nama ayat 1 itu kepada aslinya. Ya. Atau setidak-tidaknya dalam makna yang sama bahwa kekuasaan politik atau pemegang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada pada pribumi, tidak ada pada bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kawan-kawan sebangsa setanah air, kembali lagi bersama kami, saya dengan Dani di FSBN Channel. Kali ini kami akan wawancara seorang ahli politik etnisitas dan juga seorang sekjen dari Forum Silaturahmi Bumi Putra Nusantara, Bapak Dr. MD Laude. Apa kabar Bapak Laude? Alhamdulillah baik, Adinda. Kembali lagi kita bertemu berbincang-bincang kembali. Ini agak santai aja ya Pak ya. Iya. Ada beberapa topik bahasan yang kali ini kami akan tanyakan tentang hukum dan politik. Beda antara paradigma hukum dan paradigma politik. Itu yang akan kami coba tanyakan kepada Pak Laude. Nanti seperti apa bincang-bincangnya. Mungkin kita bisa dimulai dari pandangan Bapak Laude terhadap judul tersebut dan juga nanti implementasinya bagaimana nanti di masyarakat di Indonesia ini. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Karena ini acaranya adalah bincang-bincang lepas gitu ya, maka tentunya saya juga memaparkannya ya selepas-lepasnya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pribumi Nusantara yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Ini gara-garanya ini adik-adik kita ini mengundangi untuk ngobrol tentang beda paradigma politik dan paradigma hukum dalam berbangsa, bermasyarakat dan bernegara kan gitu ya. Ya ini baguslah ya ide ini. Mengapa saya katakan bagus? Karena menurut sejarah aplikasi negara hukum dan politik negara, khususnya selama era reformasi, ternyata itu keliru luar biasa. Nah, kekeliruan itu kita bisa tunjukkan pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999. Ya itu. Nah, kekeliruannya ini ada pada keputusan mengamandemen UUD 45 pasal 6 ayat 1. Oke, pasal 6 ayat 1. Ya, itu semula berbunyi bahwa Presiden Indonesia ialah orang Indonesia asli. Awalnya begitu, semulanya begitu. Tapi kemudian di amandemen pertama itu tahun 1999 itu dirubah menjadi presiden dan wakil presiden ialah warga negara Indonesia. Dari warga negara asli menjadi warga negara Indonesia. Dari orang Indonesia asli menjadi warga negara Indonesia. Sejak kelahirannya. Ya, itu. Jadi kelurahannya di situ. Nah, setelah saya pelajari melalui studi pustaka gitu ya, lalu bercakap-cakap dengan ahli hukum, lalu bercakap-cakap juga dengan ahli-ahli politik di negeri ini ya. Saya simpulkan ternyata paradigma hukum dengan paradigma politik itu berbeda dalam kontekstual
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beda sekali itu. Nah, untuk itu kepada pribumi Nusantara yang saya muliakan, izinkan saya untuk memaparkan kedua bahagian itu. Sekaligus kita diskusikan gitu ya. Ya. Nah, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI itu sudah ditentukan bahwa Indonesia itu negara hukum. Tahun 45. Baik. Sebelum itu sudah ada kemerdekaan politik. Sebelum itu, ya, sudah ada kemerdekaan politik. Sudah ada kedaulatan politik. Ya. Jadi kedaulatan politiknya sudah ada. Kemudian Soekarno-Hatta itu menjadi proklamator dari kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari kolonialisme imperialisme Belanda. Ya. 17 Agustus. Ya. Kemudian 18 Agustus itu sidang untuk mensahkan negara hukum itu. Nah, saya mulai dengan paradigma politik. Jadi ide lepasnya begini, bahwa paradigma politik itu implementasinya adalah senantiasa struktural, senantiasa bertingkat. Tidak pernah di dalam paradigma politik itu implementasinya adalah setara. Oke. Tidak pernah. Politik itu selalu struktural. Variabelnya dua dari strukturalis itu, penguasa atau pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Okay. Itu di dalam politik selalu begitu. Universal. Tidak ada kesetaraan di dalam politik itu. Penjajah yang dijajah, selesai. Hanya dua kutub itu. Oke, politik berarti kekuasaan. Ya, politik itu adalah kekuasaan. Ada pihak penguasa, ada pihak yang dikuasai. Ada seorang penguasa, ada seluruh orang yang dikuasai. Ya, oke. Itu ya, mana strukturalnya begitu. Bahasa lepasnya begitu. Nanti kalau pakai bahasa ilmiah di sini repot, nanti tidak selesai ya. Panjang soalnya kalau ada part 1 2 3 ya, 10 lagi nanti. Ya. Jadi kita simplifikasi saja. Ya. Jadi ambil substansinya. Ya. Kalau parut kelapa itu ambil santannya. Ya, gitu ya. Esensinya diambil. Ya. Jadi esensi politik itu struktural. Silakan cari di dalam sejarah politik di dunia ini yang horizontal. Tak pernah ada. Kalau yang namanya politik, yang namanya kekuasaan itu pasti struktural. Ya. Kemudian paradigma hukum. Di dalam paradigma hukum kita ketahui atau diketahui melalui studi pustaka dan kuliah-kuliah hukum di mana-mana tuh di buku-buku ya yang disebut studi pustaka itu. Ternyata paradigma hukum itu senantiasa equal, setara. Hukum itu setara ya. Oke. Universal. Jadi kalau ada hukum yang tidak setara itu pelanggaran. Makanya dia jadi dasar gitu. Iya, makanya jadi dasar ya. Nah, dari sinilah lahir yang disebut negara hukum atau Rechtsstaat
melalui suatu kesepakatan bahwa kehidupan kita di depan hukum, semua warga negara setara, seluruh rakyat di depan hukum setara. Yes. Iya. Mengapa demikian? Kalau yang diberlakukan adalah negara politik, misalnya begitu, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, maka berarti menyepakati bahwa cara hidup kita sehari-hari tidak adil. Kalau sebagai negara politik. Negara politik ya, itu ya. Kalau disebut negara politik misalnya, bukan negara hukum ya. Tidak adil. Tapi yang disepakati adalah negara hukum, supaya tata hidup kita itu bisa toto tentrem, gitu ya, toto tentrem. Kalau politik tidak menciptakan toto tentrem, Anda saya kuasai, Anda tidak setuju dengan saya, Anda saya sanksi, udah begitu saja. Tapi kalau hukum setara dia, ayo kita hidup sama-sama nih, setara. Nah, sekarang apa objek politik dan apa objek hukum? Ya. Nah, itu kan penting ya. Di dalam kontekstual bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia khususnya ya. Okay. Di Indonesia. Nah, objek hukum dan individu. Objek hukum itu individu. Interaksi sosial antara individu satu dengan individu yang lainnya. Lalu hukum ini sebagai norma melihat itu hasil interaksi individu A dengan individu B itu sesuai enggak dengan normalnya dalam kesetaraan itu. Kalau sesuai berarti tercipta konsensus. Kesepakatan. Di antara A dan B. Tapi kalau tidak setara hasil interaksi antara individu A dengan individu B, itu terjadi konflik, artinya penolakan A terhadap B atau sebaliknya penolakan B terhadap A. Maka yang terjadi konflik bukan konsensus. Ini urusan hukum menyetarakannya gitu. Jadi hukum itu satu saat dia menjadi norma hukum, satu saat dia menjadi penindak. Nah, gitu. Penindak untuk mengembalikannya kepada keadilan. Itu fungsi satu. Fungsi kedua, hukum itu sebagai norma menilai sikap dan perilaku warga negara terhadap negara, terhadap kedaulatan negara. Ya, dia nilai. Kalau dia melanggar kedaulatan sebagai norma politik, itu hukum yang bertindak, menindak si pelaku itu. Anda melanggar kedaulatan. Menurut hukum ini Anda melanggar kedaulatan, ya. Maka Anda harus disanksi. Yang bicara itu yudikatif. Nah, gitu. Hukum selalu ada sanksi. Ya, harus ada sanksi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian objek politik kelompok manusia. Kelompok manusia. Ya, itu objeknya dia, kelompok. Seluruhan kelompok dalam satu negara, seluruhan rakyat negara itu. Objek politik. Itu objek politik. Dia jaga kedaulatan semua orang di negara itu. Dia jaga semua bonum publicum semua rakyatnya. Dia ciptakan bonum publicum terhadap seluruh rakyatnya. Dia ciptakan the good life, dia ciptakan endam onia, dia ciptakan kehidupan toto tentrem kertora harjo gemari pal jinabi. Itu
politik. Itu yang dia terus lihat dalam siklus 24 jam. Apabila ada bangsa lain yang mengganggu tatanan politik ini terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, maka hukum bekerja untuk melindungi kedaulatan negara yang ada pada seluruh rakyat ini. Bahwa adalah bangsa lain yang mengganggu atau mengancam kedaulatan ini. Nah, itu sebabnya supaya ini mudah terdeteksi, maka negara kita ditetapkan sebagai negara hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala macam invasi, intervensi, dan aneksasi dari bangsa lain terhadap negara kita. Itu objek politik. Instrumennya adalah hukum. Jadi politik itu adalah pengatur seluruh aspek kehidupan dalam suatu negara. Politik, bukan hukum. Bukan. Hukum individu kan tadi objeknya. Kalau kelompok itu politik, seluruh rakyat itu politik. Hukum juga menjangkau seluruh rakyat, tapi individunya. Itu bedanya di situ. Nah, dari diskusi inilah ditemukan kekeliruan di dalam tindakan mengamandemen pasal 6 ayat 1 D45 yang berbunyi semula Presiden Indonesia ialah orang Indonesia asli dirubah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Keliruannya di situ. Nah, mengapa demikian? Karena faham negara hukum atau Rechtsstaat itu memang sudah tersosialisasi sejak lama di dalam masyarakat Indonesia. Tetapi yang disebut politik negara, kedaulatan negara, bagaimana cara kerjanya itu tidak tersosialisasi sebagaimana halnya sosialisasi Rechtsstaat. Ada yang bilang di negara ini jadi politik, yang jadi panglima adalah hukum. Yes, untuk menganalisa interaksi A dan B tadi. Bukan politik memang. Nah, karena selama ini yang tersosialisasi adalah Rechtsstaat, equality before the law, itu yang tersosialisasikan selama ini. Nah, sementara politik negara, lebih khusus lagi paradigma politik tadi itu yang senantiasa struktural, dan satu lagi yaitu tentang kedaulatan negara, itu tidak tersosialisasi kepada masyarakat awam dan juga kepada para ilmuwan yang non spesifikasi keilmuannya politik dan hukum, ya mereka terbawa dengan negara hukum tadi. Karena negara hukum memang nyaman, membuat orang setara gitu ya. Tidak memperlihatkan struktural gitu. Justru orang-orang pintar malah bermainnya di politiknya berarti. Hari ini juga seperti itu kan. Pasal 6 ayat 1 itu kan itu bisa terjadi dikarenakan tadi ketidaktahuan dari masyarakat dan juga justru yang pintar-pintar itu justru Pak yang mengetahui malah. Baik, ini bagus sekali review ini bagus sekaligus mengingatkan saya peristiwa amandemen pertama 1999. Waktu itu pemenang pemilu PDIP, nomor 2-nya Golkar, ya. Lalu disusuli yang lain itu PKB, PAN, PKB dan seterusnya itu ya. Nah, tokoh nasional di sidang itu, tokoh nasional yang berpengaruh pada
sidang MPR itu, sidang istimewa MPR itu ada Amin Rais sebagai ketua MPR, lalu ada Megawati Soekarno Putri, ada Gus Dur, ada Prof Yusril Iza Mahendra dari PBB ya. Itu tokoh-tokohnya pada saat itu. Lalu ada Prof J. Sahetapi dari PDS, Partai Damai Sejahtera, Kristen itu, partainya umat Kristen di Indonesia. Tokohnya Prof J. Sahetapi, Peranaan Ambon Cina. Beliau itu pintar. Tapi Amin Rais juga pintar, Megawati juga pintar, Gus Dur juga pintar. Nah, hubungannya dengan review tadi begini. Kurang pintar apa Amin Rais menanggapi usulan J. Sahetapi agar kata asli dicoret? Tolong dicoret, kata J. Sahetapi. Kenapa dicoret? Pak Sahetapi ngaku sebagai orang asli dah, kata Amin Rais. Ya, saya orang asli, tapi saya tidak mengapa itu dicoret, gitu loh. Oke. Gitu ya. Politik lagi nih. Artinya itu dari Sahetapi ini kalau dilihat, ya semacam merelakan sepiring nasi untuk orang lain gitu, satu kebaikan. Nah, di dalam politik tidak mengenal itu. Ya, ingat itu. Yang namanya kedaulatan negara itu oleh J.J. Rousseau tidak boleh dicabut, tidak boleh dibagi. Kalau sepiring nasi silakan kasih orang lain, itu as-shadaqatu lil fuqara. Apa? Tapi kedaulatan negara tidak boleh seperti itu. Sedikit pun, ya, sejengkal tanah pun tak boleh, atau 1 inci tanah pun tak boleh dibagi kepada bangsa lain yang tak berhak. Tak boleh. Absolut dia. Nah, waktu itu ini yang tidak ditegakkan oleh Amin Rais, Megawati, yang mulia Gus Dur, ya, sebagai kiai kita harus bilang mulia ya. Namun kemudian setelah sehari berdebat dengan materi yang sama, yaitu kata asli dicoret, dan ada yang bilang tidak dicoret, ada yang mengusulkan ya sudah voting saja. Prof Sahetapi sekali lagi mengatakan jangan di voting, mohon kebijakan. Itu yang disampaikan. Nah, kemudian diskor sampai besok. Apa yang dibicarakan di luar sidang kita tidak tahu, dan besok harinya itu disetujui, dicoret. Nah, ini artinya ada pembicaraan di luar sidang. Ada di pembicaraan di luar sidang yang mengalahkan pembicaraan dalam sidang seharian itu. Oke. Dan itu bisa dibuka di dalam risalah sidang amandemen UUD 45 pertama tahun 1999. Bisa dibuka ya. Kedengaran semua. Tapi yang malam harinya tak ada orang tahu. Mereka bicara di mana, siapa yang berbicara malam itu, tidak tahu kita. Pastinya Amin Rais tahu, pastinya Megawati tahu, pastinya Gus Dur tahu, pastinya Prof Yusril juga tahu. Hatta Rajasa mestinya juga tahu. Akhirnya keluarlah pasal 6 ayat 1 itu. Akhirnya pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden ialah warga negara Indonesia sejak kelahirannya, bla bla bla. Nah, ini artinya dari studi ilmiah, paradigma hukum mengalahkan paradigma politik. Bukan pertarungan keduanya yang kemudian menghasilkan kalah menang, tapi penganut paradigma hukum dan paradigma hukum itu yang saling mengalahkan atas ketidakdisiplinan intelektualnya terhadap dua hukum yang berbeda. Terhadap dua aspek ilmu yang berbeda, atau terhadap dua ilmu yang berbeda, itu ilmu hukum dan ilmu
politik. Ini dosa besar ini bagi Amin Rais dan Megawati, Gus Dur itu ya, dosa besar bagi mereka. Salah. Jadi faham Reichstag melindas kedaulatan negara yang hanya ada pada pribumi, lalu dibanggakan demi demokrasi, demi negara hukum, demi Reichstag, dicoret. Salah. Akhirnya apa? Secara konstitusional saat ini Indonesia menjadi the colonized of nations, negara jajahan bangsa-bangsa. Akibat itu. Jadi sekarang Amin Rais kembali mendirikan partai politik dengan nama Partai Umat. Mari kita bilang kepada Amin Rais, manakala dia menang pemilu, kembalikan pasal nama S1 itu kepada asli. Kepada aslinya. Ya. Atau setidak-tidaknya dalam makna yang sama bahwa kekuasaan politik atau pemegang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada pada pribumi, tidak ada pada bangsa lain. Atau mau pakai pribumi Indonesia juga bisa, pakai bangsa Indonesia juga bisa gitu ya. Kembalikan juga bisa, mengapa tidak? Kan dekret presiden kan pernah kita tahu tanggal berapa Juli, 5 Juli 1959 itu kan pernah terjadi gitu ya. Itu dulu karena perbedaan penerapan pemahaman hukum pada saat itu dan juga kedaulatan negara. Sekarang kan kita sudah tahu ini ada paradigma hukum dan ada paradigma politik. Ada objek negara hukum, ada objek politik, yaitu kedaulatan negara. Nah, kedaulatan negara itu titiknya ada pada pribumi. Pelindung kedaulatan negara itu, pelindung pribumi itu di negeri ini militer. Militer. Itu. Karena militer itu kan menangani pertahanan negara. Substansi pertahanan negara itu atau merujuk pada substansi negara atau unsur-unsur negara itu, manusianya, rakyatnya, wilayahnya, wilayahnya, kekuasaan. Satu, bukan, ada 4 itu dia, ya, bukan aturan. Jadi pertama itu unsur-unsur negara itu ada wilayah, ada rakyat, ada wilayah, lalu hukumnya, aturannya, pemerintahan yang sah, lalu pengakuan internasional. Oke. Ya. Nah, rujukannya ini pertahanan itu, jadi melindungi ini semua. Jadi pertahanan negara mempertahankan 4 unsur tadi, satu diantaranya adalah rakyat. Rakyat itu terbagi 2, pribumi non pribumi, maka pribumi itu menjadi titik pokok negara, letak titik negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disebut NKRI harga mati pada pribuminya. Itu ada di bawah tugas pokok dan fungsi militer. Dan hari ini itu sudah tidak seperti itu lagi, berarti? Tidak. Karena pasal namanya 1 itu ya? Iya, dicoret ya. Jadi sekarang hubungan itu dengan militer menjadi sangat kabur. Ya, sangat kabur. Jadi seolah-olah militer sendiri, pribumi sendiri gitu. Padahal tidak, dia itu relasinya itu adalah relasi toto tentramnya, ketentramannya gitu. Nah, ketentramannya itu ketentraman seluruhan pribumi itu di bawah tanggung jawab militer, bukan polisi. Oke, Pak. Ya. Next question, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tentang tanggung jawab warga negara Indonesia yang non pribumi terhadap kedaulatan negara. Nah, itu gimana?
Wah, itu bagus itu. Jadi kita mulai menjawab ini tanggung jawab warga negara terhadap kedaulatan negara kan ya. Itu dasar hukumnya sudah ada, dasar konstitusi itu sudah ada itu. Bela negara namanya. Bela negara. Jadi seluruh warga negara wajib turut serta dalam pembelaan negara. Nah, artinya tanpa kecuali warga negara non pribumi wajib turut serta pembelaan negara. Nah gitu. Nah, apanya negara yang dibela itu? Ya kedaulatan negaranya dari bentuk aneksasi bangsa lain. Tuh. Nah, kita konkretkan pertanyaan ini. Kita konkretkan ke dalam realita sosial politik di negara kita. Dalam hal ini adalah rakyat. Nah, rakyat itu terbagi dua tadi saya sudah katakan, bahwa warga negara Indonesia pribumi dengan warga negara Indonesia non pribumi. Itu ya. Warga negara Indonesia yang pribumi itu adalah nenek moyangnya memang dari negara ini, dari Nusantara ini, terutama diukur dari sejak disepakatinya adanya negara di Nusantara ini. Gitu ya. Itu nenek moyang mereka di situ. Kemudian non pribumi memiliki latar belakang nenek moyang bangsa lain di luar atau yang berbeda dengan nenek moyang pribumi gitu. Ya bedanya di situ. Turunan dari bangsa lain. Menjadi warga negara melalui satu proses naturalisasi. Ya. Nah, siapa mereka itu? Banyak. Di Indonesia itu banyak. Antara lain Cina, yang kemudian dalam penelitian saya sebut etnis Cina Indonesia, saya biasa singkat ECI. Lalu Arab, India, Pakistan, Persia, Turki. 6 yang ada di sini yang fenomenal tuh. Nah, di luar itu ada juga bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Italia, Spanyol, ada di Indonesia, Portugis itu ada. Dan di Aceh itu banyak Portugis, Spanyol itu. Belanda juga sana ada. Nah, tapi yang fenomenal itu hingga saat ini adalah ECI, Arab, India itu ya, fenomenal itu. Persia, Turki, Pakistan itu ada. Fenomenal mereka. Nah, khusus untuk ECI ini, dia dari amandemen pertama UUD 45 itu, khususnya pasal 6 ayat 1 itu, dia sudah diberikan secara konstitusional berupa kedaulatan negara dan dibagikan kedaulatan negara untuk dia, untuk turut mengelola kedaulatan negara. Sudah melalui konstitusi itu. Sudah. Artinya apa? Ini sebetulnya merupakan satu wujud aneksasi melalui soft power politik ECI terhadap politik pribumi, dalam hal ini kedaulatan pribumi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu diberikan secara cuma-cuma pada ECI itu. Nah, ini adalah satu kesalahan politik dari elit politik kita. Sebut saja pada saat itu yang hadir di dalam persidangan itu adalah Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, ya Gus Dur, Yusril Iza Mahendra, lagi Hatta Rajasa gitu ya, termasuk SBY waktu itu kalau tidak salah beliau itu di fraksi TNI Polri. Jadi fraksi TNI Polri juga ada di situ. Ada. Ini semua kebahagiaan dalam kesalahan itu. Namanya kesalahan politik. Kita sebut ini kecelakaan politik konstitusional.
atau kecelakaan konstitusi yang berdampak negatif terhadap kedaulatan negara. Kira-kira begitu simpulan yang terbaik jika dilihat dari aspek politik negara dan dilihat dari aspek bela negara. Nah, tanggung jawab, kembali kepada tanggung jawab. Eci melampaui tanggung jawabnya. Melampaui tanggung jawabnya. Dia sebetulnya harus melindungi keutuhan kedaulatan negara hanya ada pada pribumi, tapi kemudian dia ambil. Apakah dia salah? Tidak. Yang melakukan keputusan kan MPR. Iya. Yang menuntutkan saya tapi anggota dewan. Tapi yang ngambil keuntungannya secara keseluruhan adalah ECI. Kan gitu ya? Oke. Artinya apa? Dia secara aspiratif dia bergerak. Dia bergerak. Ibarat lipan di bawah tikar. Tahu-tahu gigit pantat orang gitu. Iya. Maaf, kata ini harus keluar supaya mudah direspon oleh orang-orang yang paham gitu. Bermain lipan di bawah tikar. Gitu. Dia bekerja, memang tangannya tidak menjangkau itu, tapi pakai tangan orang lain, pakai tangan pribumi juga. Yang tangan pribumi itu yang saya sebut tadi, tokoh-tokohnya itu. Berarti itu orang-orang yang harus bertanggung jawab penuh ya Pak? Tanggung jawab penuh. Kalaupun sekarang itu adalah dosa kita, maka mereka yang bikin dosa itu. Jadi sekali lagi saya ulangi kepada Amin Rais sebagai senior kita, politisi nasional yang senior yang kita hormati, supaya kalau nanti menang pemilu kembalikan pasal itu, atau kembalikan kedaulatan negara seutuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titiknya ada pada pribumi Nusantara. Itu. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan malu-malu mengatakan bahwa kedaulatan negara hanya ada pada pribumi. Ini berlaku di semua negara di dunia, bukan saja Indonesia. Sebaliknya, kita minta tanggung jawab kepada warga negara Indonesia keturunan Cina atau ECI itu, bentuk tanggung jawabnya adalah turut melindungi kedaulatan negara tetap ada pada pribumi. Itu tanggung jawabnya dia. Itu tanggung jawabnya. Itu tanggung jawabnya dia. Tidak cuma ya, bahkan tidak cuma ECI saja, ya. Semua warga negara keturunan non pribumi harus turut melindungi kedaulatan pribumi sebagai barter kamu diterima sebagai warga negara Indonesia. Itu. Tunduk patuh namanya. Tunduk patuh. Faham bahwa saya di sini hanya sebagai warga negara Indonesia. Equal before the law, yes. Equal before the law. Tapi tidak ada equal di depan politik. Di depan politik itu selalu struktural. ECI non pribumi dikuasai, pribumi sebagai penguasa. Tidak terima itu silakan keluar dari Indonesia. Simpel aja, pribumi harus bersikap seperti itu. Politik adalah kekuasaan. Iya, politik adalah kekuasaan. Siapa ikut politik, dia ingin berkuasa. Siapa ikut politik, berarti dia harus terlibat di dalam politik dan mengakui dirinya dia penguasa atau dia dikuasai. Dan non pribumi tidak akan pernah boleh menjadi penguasa di negara manapun di dunia, kecuali dia menjajah. Nah, sekarang kita sebetulnya sudah terjajah dengan amandemen pasal namanya 1 itu menjajahkan diri untuk dijajah. Kan presiden ialah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu 2 kategori, pribumi non pribumi. Berarti Anda itu minta dijajah gitu loh. Yang tadinya orang Indonesia asli menjadi warga negara. Selama dia warga negara Indonesia, dia bisa menjadi presiden. Yes, boleh menjadi presiden, boleh menjadi wakil presiden. Dan itu indikator penjajahan. Karena sekali lagi saya mau ulangi bahwa kedaulatan adalah ruang politik untuk pribumi semata, ruang absolut bagi pribumi, bukan ruang bagi non pribumi. Tanggung jawab non pribumi di sini adalah turut melindungi
kedaulatan negara hanya ada pada pribumi. Ya. Sekarang sudah melampaui kewenangannya, sudah melampaui statusnya. Bukan saya coret kewenangannya, sudah melampaui batas tanggung jawabnya. Nah ini karena kesalahan kita memahami kedaulatan negara, kalah dengan isu-isu global yaitu demokratisasi, rasis, HAM, diskriminatif, toleran, SARA dan sebagainya itu. Nah, saya mau tegaskan kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan khususnya pribumi, demi penegakan kedaulatan negara maka semua isu demokrasi, HAM, diskriminatif, intoleran, rasis, SARA dan sebagainya itu sah diabaikan. Sah diabaikan. Contohnya, ya, saya kasih contoh sekarang. Invasi Rusia kepada Ukraina itu demi kedaulatannya Rusia. Itu baru terancam loh. Ukraina belum masuk ke dalam, belum mengintervensi konstitusi Rusia. Baru kelihatan. Baru bayang-bayang bahwa Rusia itu kedaulatannya akan terganggu, kedaulatan dan keamanannya ya akan terganggu manakala Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan bergabung dengan NATO. Ya. Itu berperang dia. Jiwa dan raga hancur lebur. Properti hancur lebur. Nyawa hilang. Demi apa? Demi tetap tegaknya kedaulatan Rusia. Indonesia juga harus berpandangan seperti itu. Ya. Jadi ada tidak berlaku diskriminatif, rasis, demokrasi dan sebagainya akibat invasi itu di Rusia? Tidak ada. Diabaikan gitu loh. Ya. Nah kita juga harus berprinsip seperti itu. Dan itu guru yang bagus untuk pribumi melihat invasi Rusia terhadap Ukraina itu 24 Februari 2022. Sampai sekarang belum selesai. Itu batas tanggung jawabnya begitu ya. Tanggung jawabnya adalah sebagai warga negara non pribumi dikuasai oleh pribumi. Ini adalah bentuk bela negara. Oke. Non pribumi sebagai warga negara itu harus turun melindungi kedaulatan negara tetap ada pada pribumi. Tidak setuju dengan ini, silakan cari negara lain. Ini cara kami membela negara kami gitu ya. Ya, saya kira begitu ya. Ya. Satu Pak, buat pesan buat Indonesia, buat pemuda, buat warga Indonesia, apa yang akan Bapak sampaikan terkait sama kedaulatan negara ini? Baik, terima kasih Adinda Dhani sebagai generasi muda pribumi Nusantara ya, senusantara ya, generasi muda, pria dan wanita, aktivis, politisi, wajib paham bahwa paradigma hukum equal, paradigma politik struktural, pakai ini, gunakan ini dalam setiap langkah menjalani kehidupan sehari-hari di negara Kesatuan Republik Indonesia dalam siklus 24 jam. Insya Allah kedaulatan negara akan tetap ada, tetap tegak di bawah kuasa pribumi. Dan dengan ideologi Pancasila. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, demikian podcast kita hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.